Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Selamat pagi, berjumpa kembali di Renungan Harian PDPKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Sebelum saya memulai renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa.
untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu, untuk pelindunganmu dalam hidup kami. Hingga sampai hari ini Kau kembali manggil kami, setiap kami untuk mendengar sabdamu, mendengar firmanmu. Kau boleh pakai ya Bapa hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran yang benar-benar berasal darimu, sehingga kami boleh tergerak untuk mengikutimu dan mencintaimu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi ini saya akan sedikit berbagi apa yang saya rasakan selama masa pandemi COVID-19 ini, selama 3 bulan ini. Bagaimana selama ini kita tidak hadir di gereja secara fisik, gereja terasa kosong, dan kita mengikuti misa komuni kudus melalui live streaming di rumah kita masing-masing. Ada sesuatu yang memang tidak tergantikan ketika kita menghadiri misa di gereja secara fisik, terutama ketika kita menyantap tubuh dan darah Kristus secara fisik, digantikan dengan doa komuni batin atau doa komuni spiritual. Ada sesuatu yang terasa hilang. Tetapi saya juga ingin berbagi bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Saya akan cerita kebiasaan kami berdua, saya dan Lili, ketika hadir di dalam misa. Kita biasanya hadir setengah jam terlebih dahulu. Kenapa kita hadir lebih cepat? Kita biasanya menyiapkan suasana batin kita. Kita bisa ke Gua Maria, kadang-kadang kita menyempatkan diri ke ruang adorasi, sehingga ketika kita misa, kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Karena pernah suatu kali ketika kami datang terlalu mepet dan ketika sibuk mencari parkiran, kita buru-buru ke gereja. Suasana 15 menit pertama itu hanya habis untuk kami berdua untuk menenangkan diri setelah lari ke sana kemari. Kemudian ketika kita menjalani misa kudus di rumah kita masing-masing, hal yang paling terasa memberatkan atau menghalangi itu soal fokus kita, karena kita berada di rumah, banyak gangguan terutama suara. Kadang-kadang abang tukang sayur lewat, kadang-kadang kurir online datang. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang juga mengganggu konsentrasi kita, suasana kita. Tetapi saya dan berdua bersama Lili berusaha beradaptasi dengan suasana baru ini dengan cara kita pun dengan pola yang sama, setengah jam terlebih dahulu kita menyiapkan diri kami, kita memakai pakaian yang sepantasnya seperti layaknya kita ke gereja. Kita buka laptop kami buka channel gereja sambil menunggu waktu setengah jam. Kita biasanya mendengarkan katekese dari romo-romo membahas soal topik-topik menarik di dalam Alkitab. Itu sangat membantu untuk kita masuk ke dalam suasana hikmat, suasana doa, suasana yang kita inginkan dalam misa kudus ini. Kemudian hal yang kedua juga yang boleh kami rasakan juga pertemuan kami dengan teman-teman komunitas kami, yang untung terbantu dengan adanya tetap grup sel, dengan juga secara daring melalui aplikasi Zoom atau aplikasi yang lain. Kami juga merasakan hal yang sama. Ada hal-hal yang memang tidak tergantikan ketika kami berinteraksi secara fisik, digantikan dengan suasana daring seperti ini. Tetapi hal yang paling kembali merintang itu soal fokus perhatian kita. Kita tahu ketika kita cell group, ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan benar-benar hadir di situ. Tetapi kadang-kadang kita menganggap hal itu sebagai hal yang remeh. Pernah suatu kali saya bertanya sama teman, kenapa dia ketika di cell group, ketika aplikasi itu berjalan, saya tidak pernah melihat wajahnya dan tidak terlihat namanya dia. Ternyata dia karena teman baik, dia menjawab begini, bro, saya hadir kok di sel itu, tapi kan posisi saya posisi tidur-tiduran, kadang-kadang saya dalam posisi lagi makan dan segala hal, sehingga video saya matikan sehingga saya tidak nampak di layar. Saya tidak berani menghakimi soal apakah itu betul atau salah, karena
Apa yang salah? Itu rumah-rumah dia, itu aktivitas dia sehari-hari. Saya tidak bisa menyalahkan soal hal itu. Tetapi kembali saya mau mengatakan, apakah hal itu proper, pantas yang kita lakukan ini? Kembali lagi ini soal etika kita. Betul, kita tidak bertemu secara fisik. Betul, kita tidak bertatap muka secara fisik. Tetapi media ini memfasilitasi kita untuk saling bertatap muka dengan teman-teman kita yang lain. Dan ingat kembali dalam Matius 18:20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Kata-kata ini menjadi panduan kita ketika kita melakukan aktivitas rohani kita, bahwa Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Sehingga kita benar-benar pergunakan waktu kita, perilaku kita, supaya kita benar-benar masuk dalam suasana batin bahwa kita lagi sedang memuji dan menyembah Tuhan. Kita lagi berdoa dalam roh dan kebenaran. Tidak kebetulan pula besok lusa tanggal 9 Juli PDPKK Immanuel akan melakukan PD online yang pertama. PDPKK Immanuel adalah salah satu komunitas dengan karakteristik pujian penyembahan dan berdoa dalam roh dan kebenaran. Kembali kita bersama-sama mengingatkan kita masing-masing untuk benar-benar PD online ini membawa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga untuk mempersiapkannya, kita persiapkan suasana batin kita, perilaku kita yang selayaknya dan sepantasnya, karena Tuhan hadir di situ. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk tetap saling berinteraksi satu sama lain di dalam suasana sulit ini, di dalam suasana yang tidak mudah untuk kita bertemu satu sama lain. Mari kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, untuk komunitas kami, untuk teman-teman kami, untuk gereja kami. Kau satukan kami di seluruh dunia ini untuk kembali bersekutu, untuk kembali takut kepadamu ya Bapa, untuk kembali mencintai Engkau lebih dan lebih lagi. Bapa, kami bawa juga segala permohonan kami, terutama untuk PD online perdana kami di tanggal 9 Juli. Berkati semua tim yang bertugas, terutama pujian penyembahan, multimedia, dan semua orang yang terlibat di dalamnya ya Bapa. Bapa, panggil setiap kami untuk lebih dekat kepadamu. Di situasi yang tidak menentu ini, di situasi yang sulit ini, biarlah kami tetap berharap kepadamu, tetap bergantung kepadamu. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang baik dan murah buat kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami ingatkan untuk mengikuti renungan pagi harian Immanuel setiap hari Santo Yakobus Surabaya. God bless you all.